kembali di Ngobrol bareng Mas Koco. Saat ini kita akan ngobrolin tentang bisnis tekstil. Bisnis tekstil, ngeri banget. Ini bisnis batik masih di komunitas dari Pawan Semar, Paguyuban Wong Semarang, Mbak Dewi. Mbak Dewi, Mbak, betul. Mbak Dewi, selamat datang Mbak Dewi. Mbak Dewi Semarangnya di mana Mbak? Saya Semarangnya di daerah Manyaran, Kalibandung. Manyaran. Oh, berarti Barat. sadurunge mlebu kota ya? Benar. Iya toh? Tepi-tepi dekat-dekat Iya. airport. Batasan kota itu kan Betul. banjir kanal. Kalau belum nyebrang, belum masuk banjir kanal Iya. berarti masih luar kota ya? Iya. Semarang pinggir. Betul, Oke. Mas. Mbak, bisnisan apa ki? Batik. Iya, betul. Batik sendiri atau ada mitra binaan atau gimana ceritanya? Nah, kalau untuk batik produk kita itu sebagian besar batik tulis Oke. dan seragam batik. Batik tulis ini kita punya banyak pengrajin, jadi ada komunitas pembatik yang siap di daerah Solo. Oke, Solo ya. Membatiknya banyakan di Solo. Oke. Desain kita kerjakan di Jakarta semuanya. Gambar Oh, berarti kita Mbak Dewi yang desain, mendesain. ya, dan Kemudian tim dikerjakan di Solo. dikerjakan di Solo. Jadi sebagian proses dikerjakan di Jakarta, productionnya di Solo. Berarti praproduksinya ada di Jakarta, grafis dan seterusnya, Ya, rancangnya, betul. habis itu produksi di Produksi Solo. Terus? Karena pengrajinnya banyakan di Solo dan tidak ingin moving ke Jakarta, mereka lebih nyaman tinggal di Solo. Jadi tersedia banyak pembatik-pembatik yang sudah bertahun-tahun bergerak di bisnis batik tulis, itu ada di Solo. Kalau untuk yang ini handprint begini, ini contoh handprint, ini kita desain di Jakarta, dicetaknya juga di Solo. Cetak di Solo. Kan yang ini kita Oh, berarti ada tulis, ada printing. ya ada tulis, ada yang handprint ya, Handprint karena itu sing sing- cap. ya cap Oke. tangan gitu. Dudu mesin. Ya. Bukan mesin yang kayak punya industri gitu, bukan. Jadi masih padat karya ini, Mas. Masih banyak tenaga kerja yang kita bisa serap di industri ini. Masih menarik bisnis ini? Sangat optimis. Oh gitu ya? Ya, karena Indonesia ini negara yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai batiknya dunia itu ada di Indonesia. Mbak, batik itu harus ada desain-desain dengan pemaknaannya dan penjelasannya, betul. atau sebenarnya batik itu ya cuma gambar? Ya. Jadi ini menarik ya buat teman-teman kita yang ingin tahu banyak tentang batik. Kalau kita bicara batik, kita bicara corak ragam hiasnya. Oke. Kemudian filosofinya, karena kenapa batik itu lestari? Salah satunya ada begitu makna yang dalam tentang kearifan hidup, tentang kemasyarakatan sosial yang diterapkan di dalam corak-corak ragam batiknya. Dan itu terus lestari sampai sekarang di semua upacara adat, khususnya di Jawa. Kemudian kita bicara batik, bicara prosesnya. Mulai dari desain, gambar, proses membatiknya sampai pencelupan warna sampai finishingnya, menggunakan malam batik ya, kita bilangnya lilin kalau di ini bahasa yang lazim digunakan. Kemudian pewarnaannya ini ada yang warna alam, ada yang warna sintetis. Nah ini tergantung selera masyarakat. Kami memproduksi dua-duanya, baik yang warna alam maupun yang warna sintetis. Ya ini warna sintetis. Yang saya pakai sebagian yang warna coklatnya itu warna alam, dari daun-daunan, dari pohon-pohon. Jadi benar-benar go green sebenarnya. Kemudian berikutnya lagi adalah bicara tata keramanya. Batik itu digunakan dengan tata krama sosial yang maknanya dalam. Misalnya kita pergi ke kondangan, pernikahan, jangan sampai yang hadir menggunakan motif slobok. Slobok itu motif yang segitiga bolak-balik. Nah, itu kelihatannya simple, tapi itu di dalam tata krama menggunakan batik itu digunakannya saat ada duka cita.
Oke, sing ora ngerti berarti ya, Mbak? Nah, makanya yuk belajar batik yuk, biar Oh, tahu gitu maknanya dan tepat menggunakannya. Karena kan saya lihat ada juga nih yang model cemplon-cemplon, Eh, apa kain ditaleni itu dicelup-celup jari celup. batik, terus digambar-gambar gini Iya, batik. iya, benar-benar. Itu sebenarnya bukan batik berarti. Itu bukan batik sebenarnya, karena di Jepang pun ada yang seperti itu kan. Oke. Apa cara teknik pencelupan sama teknik ikat mengikatnya. Kalau batik itu menggunakan canting, Mas. Artinya ketika kemudian secara proses pewarnaan dengan model ikat, model gambar, kuas dan seterusnya, Ya, itu bukan batik mestinya. Ya, itu kreativitas dan pengembangan dari segala macam corak ragam batik. Kan Artinya prosesnya juga ada artinya inovasi. itu lebih sebagai menggambar kain ya. Iya, Kain betul. dibikin motif gitu ya. Ya, itu lebih dekoratif, orang lebih kreatif, tetapi maknanya, nah ini tadi filosofinya jadi sesaat terabaikan. Brandnya apa ini Mbak? Ini brandnya Batik Kusumasari, kita batik tulis halus, core-nya. Batik tulis halus Ya, Kusumasari. Kusumasari maksudnya apa? Batik ada maksudnya berarti Kusumasari Iya, ada dong. maknanya dong. Ada dong. Apa, Sarinya Pak? bunga. Kusumasari itu sarinya bunga. Kusuma itu bunga. Ya, sari itu sarinya. Oke. Kemudian kita label di atasnya adalah batik Dewi. Kenapa batik Dewi? Karena ini batik pilihan yang sudah bagus-bagusnya batik lah yang ada di rumah batik kami itu. Batik Dewi bukan karena Mbak Dewi di situ. Iya, salah satunya. Oke. Berarti batik Dewi karena Mbak Mbak Dewi Dewi, betul. Karena Mbak Dewi kemudian gampang. D-nya Kusumasari. Kusumasari. Seperti ini corak Semarangan ini. Ini teman-teman yang di Semarang monggo. Ini desain kita buah asem. Buah asem itu banyak sekali pohon asem terdapat di sepanjang jalan-jalan utama di kota Semarang. Ini salah satu cara saya mengenang bernostalgia dengan kota Semarang. Sekarang udah nggak ada asemnya loh, Mbak. Iya, sekarang Sebelah mana ya Semarang ada asemnya? Bojong masih ada. Oh, masih ada ya. Bojong Kapan-kapan di nanti kalau ke SMA Semarang 3 tak itu cari masih lagi. ada. Masih Oke. ada asem jatuh Ada itu masih ada berapa ini menyangkut wong Semarang nih. Iya. Ada berapa desain Semarangan. Semarangan yang sudah dibikin? Ada sekitar Nama-namanya apa? Sudah belasan ya, sudah belasan. Ya. Kayak ini nih contoh ini sekar asem jingga. Ini Sekar asem asem jingga jingga, ya, oke. nah ada sekarnya, ini melatinya, ini buah asem yang kita sudah modifikasi. Kemudian yang ini pucuk asem. Ini dua-dua asem pucuk nih? asem nih ya, karena memang flora ini temanya, yang desain yang kita bawa ini kebetulan temanya flora. Ada banyak lagi yang Semarangan juga. Ini habis lihat ini yang cip-cip asem nanti ya. minum gombor yang manis. Ya, benar. Oke. Benar, Mas Koco. Menarik, artinya harus ada edukasi tentang, Ya, tentang batik. Harus ada edukasi untuk kemudian kalau kamu pakai motif yang ini Itu itu salah berarti kostum mestinya tuh. gini Ya, kan gitu. maksudnya gitu. Karena sekarang kan cenderungnya sing penting nek Yang penting ireng batikan. berat, Oh, sing gitu penting kan. batikan, Batikan. nek ireng berarti dinggo apa layatan, Layatan, nek ya. cerah berarti dinggo pesta kawin. Ya. Tetapi sebenarnya makna dari motif itu ada Enggak, ininya iya ada masing-masing maknanya ya. sendiri. Misalnya yang paling sederhana, itu semua orang hampir kenal motif sidomukti Ya. yang dipakai nikahan. Ya. Itu pasti orang Jawa pakai sidomukti untuk pengantinnya. Hmm. Nah, yang lucu, para tamunya, undangannya juga menggunakan motif yang sama. Padahal filosofinya nggak begitu, tata keramanya. Tata Motif keramanya itu- kalau tamu itu jangan pakai menyamai itu, sama yang punya pengantin. hajat kan gitu. Betul, betul. Ini yang terjadi apalagi kalau kita lihatnya di Jakarta ya, sudah di luar. Kalau di Jawa Tengah masih sopan santun seperti itu masih dipakai gitu. Orang masih memberi kebahagiaan sama pengantinnya, biarkan yang menggunakan itu pengantinnya. Tapi kalau di Jakarta khususnya, ini sudah Rasopan ya. sudah campur-campur lah, karena dia senangnya itu ya dia pakai aja. Padahal enggak gitu. Padahal harusnya menggunakan motif lain kan banyak juga. Misalnya seperti yang juga motif parang barong, itu yang besar-besar itu kan yang pakai hanya sultan. Oke. Nah, tapi di Jakarta bahkan dipakai seragam di mana-mana karena motifnya memang gagah, bagus. Kalau di Solo, di tempat kami, ini kita sudah kombinasi dengan motif-motif lain, kita gabungkan sehingga bisa digunakan oleh masyarakat luas.
Oke, Mbak, ini urusannya karena waktu aja. Ya, Jadi closing statement, perkenalkan apa yang tadi Dewi tadi, Batik Kusumasari. Batik Kusumasari dan Mbak Dewinya tadi ceritakan kalau pengen lihat motif-motifnya, mungkin ada displaynya di mana, Betul. kalau di sosial media ada di mana, kalau mau telepon pengen ngobrol-ngobrol belajar etika menggunakan baju batik itu boleh atau enggak, di nomor berapa, monggo silakan. Iya, terima kasih. Yang mau intip-intip, silahkan buka di Instagram kami, Batik Dewi Kusumasari. Yang mau rawuh ke rumah, monggo saya di Pondok Pekayon Indah, Blok AA 8 nomor 6. Silahkan di googling, ada di Google Map-nya ada, Batik Kusumasari. Dan kalau mau hubungi kita di 0816 830 514. Buat teman-teman yang mau jadi reseller, welcome. Silahkan intip-intip di Instagram kita dulu. Oke. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Batik bukan sesuatu yang sederhana. Ada pesan-pesan apa motifnya, ada etika menggunakan motif-motif itu dan seterusnya. Jadi kayaknya nggak salah juga kalau teman-teman juga bisa apa, mempelajari lebih lanjut biar satu nggak salah kostum, yang kedua biar nggak kelihatan bodoh ternyata pakai batik yang tidak pas dengan momennya. Oke, lebih lanjutnya ke tadi yang sudah disampaikan ke Instagram, ke nomor kontak dan seterusnya, silahkan. Terima kasih.